Shalom Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Bersyukur sekali karena pada saat ini kita boleh kembali berjumpa di Kalam, yaitu kuliah Alkitab malam. Bersama kita akan membaca firman Tuhan dan juga melihat apa yang hendak Tuhan sampaikan di dalam firman tersebut. Untuk itu saat ini mari kita mempersiapkan hati dan diri kita untuk boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur karena kasih setiamu melingkupi kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Dan pada saat ini kami juga menyadari Tuhan, bagaimana kehidupan kami ada dalam rancangan dan rencanamu. Engkau hadir bagi setiap kami dan juga merancangkan apa yang baik bagi kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan bahwa rancangan, kehendak, dan waktu-Mu lah yang terbaik. Untuk itu ajar kami untuk kami dapat menerima dan menyerahkan segala kekhawatiran dan ketakutan kami. Dan pada saat ini kami mau dikuatkan Tuhan melalui firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan. Kami mohon kiranya Engkau boleh memimpin setiap kami dan menolong kami memahami apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu waktunya yang terbaik. Waktu Tuhan yang terbaik. Ketika mempersiapkan kuliah Alkitab malam ini, saya mengingat sebuah lagu yang mungkin cukup familiar untuk setiap kita. Dan di sini saya tampilkan liriknya untuk kita perhatikan bersama. Ini berjudul Waktu Tuhan. Ya, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kalau kita melihat di sini, lagu ini menggambarkan bagaimana keadaan iman seseorang akan rancangan kasih Tuhan. Dan lagu ini adalah suara hati dari sikap iman tersebut. Ketika dibilang, bila kau izinkan sesuatu terjadi, aku percaya semua untuk kebaikanku. Apa yang boleh terjadi atas seizin Tuhan, itu boleh terjadi untuk kebaikan kita. Dan bila nanti telah tiba waktumu, kupercaya kuasamu memulihkan hidupku. Ketika apa yang menjadi rancangan Tuhan tiba pada waktunya, ini juga yang kita percaya bahwa rancangan tersebut, waktu tersebut adalah sesuatu yang baik yang memulihkan bagi kita. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, memang inilah gambaran ketika kita mau menghayati waktu Tuhan yang terbaik. Gambarannya keadaan hati kita mungkin saja akan merasa dicobai. Kita akan menjadi orang yang susah hati. Kenapa? Karena seringkali akhirnya kita melihat apa yang menjadi rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Kita justru merasa, kenapa Tuhan? Kenapa bukan pada waktuku? Kenapa bukan seperti rencanaku? Keadaan susah hati yang demikian itu ataupun juga perasaan dicobai mungkin saja ada pada diri kita sebagai manusia yang terbatas, ya, yang mau kehendaknya lah yang terjadi. Itulah perasaan-perasaan yang bisa hadir. Dan pada saat ini saya mau mengajak kita untuk melihat bagaimana firman Tuhan juga memperlihatkan kepada kita tentang waktu Tuhan dan rancangannya lah yang terbaik yang boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Saya mau mengajak kita semua untuk memperhatikan bersama dari
Lukas pasalnya yang pertama ayat 10 sampai 18. Injil Lukas pasal 1 ayat 10 sampai dengan 18. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya?" Demikianlah sabda Tuhan. Dan sabda Tuhan ini memperlihatkan kisah tentang Zakaria dan juga Elisabet, yaitu seseorang yang kehidupannya begitu baik dan juga berkenan di hadapan Tuhan. Tapi di sini kita melihat secara khusus sebuah kejadian yang begitu unik, ya. Ini kejadian yang begitu luar biasa. Kenapa? Karena seorang malaikat yaitu Gabriel menampakkan diri dan menyampaikan sebuah pesan kepada Zakaria. Dan kalau kita mau melihat bagaimana kehidupan Zakaria, ya, latar belakangnya kita tahu bagaimana baik Zakaria ataupun Elisabet adalah orang-orang yang hadir ya dari keluarga yang terpandang. Mereka ini adalah keturunan imam dan kita tahu juga kalau Zakaria adalah seorang imam. Ya. Sehingga di dalam Injil Lukas yang kita baca, kita melihat bagaimana di dalam gilirannya itu untuk masuk ke dalam bait Allah, disitulah ia menemukan sebuah keajaiban itu. Dan kita melihat bagaimana Gabriel menyatakan suatu pesan yang luar biasa. Itu ketika dia bilang, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika ada pasangan itu suami istri yang hadir, tak jarang tentunya ada harapan untuk bisa memiliki keturunan gitu. Ada kerinduan untuk memiliki seorang anak. Dan di sini kita juga melihat bagaimana perkataan Gabriel ini menyatakan bahwa keinginan ini pun tak lepas dari pasangan yang kita lihat sekarang, yaitu Zakaria dan juga Elisabet. Ketika Gabriel menyatakan, "Sebab doamu telah dikabulkan." Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di sini kita melihat Gabriel menyatakan suatu hal yang luar biasa. Ya. Ia menyatakan atau menjawab sebuah doa, sebuah harapan pada seorang manusia. Dan mari kita lihat bahwa setiap kita manusia itu dapat berharap,
tetapi Allah lah yang berkehendak. Begitu juga dengan Zakaria dan Elisabet. Tentu ya mereka bisa berdoa, bisa berharap, bisa melakukan banyak usaha. Tetapi tetap kehidupannya ada dalam rancangan Tuhan. Dan Tuhanlah yang berkehendak. Allah lah yang berkehendak di dalam kehidupannya. Termasuk juga dengan menghadirkan seorang anak di tengah-tengah keluarganya. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ini adalah sesuatu yang begitu mencengangkan. Ya, setidaknya bagi mereka berdua. Kenapa? Karena bagi mereka ini adalah sesuatu yang tidak mungkin. Sesuatu yang mustahil. Kalau kita mau melihat bagian firman Tuhan yang sebelumnya, begitu kita akan tahu informasi bahwa Elisabet ini mandul, ya. Terlebih mereka berdua ini udah lanjut usia. Umurnya sudah di umur yang tidak mungkin lagi untuk mempunyai anak secara biologis gitu ya. Secara tubuhnya itu sudah tidak memungkinkan dalam pikiran manusia ya untuk bisa memiliki anak sendiri. Tapi Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita menyadari bahwa kisah ini pun menyatakan bagaimana tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Tiada yang mustahil bagi Allah. Apa yang Zakaria dan Elisabet lihat sebagai ketidakmungkinan, suatu kemustahilan, tapi tidak di hadapan Allah. Bahkan dalam kondisinya yang pada saat itu sudah lanjut usia, yang secara manusiawi tidak mungkin punya anak, tapi kita bisa melihat bahwa ternyata Allah berkehendak untuk mereka mempunyai anak. Sehingga refleksi kita pun bisa hadir di satu kesimpulan bahwa waktu Allah itu bukan waktu kita. Waktunya bukan waktunya kita. Apa yang menjadi rancangan Allah bukan juga rancangan kita. Seperti halnya Zakaria dan Elisabet yang mungkin saja telah lama merindukan kehadiran seorang buah hati itu yang ada di dalam bayangannya, itu ya, yang ada dalam mimpi-mimpinya sendiri. Tapi pada akhirnya tetap terlaksana sesuai waktunya Allah. Sesuai rancangan Allah dalam kehidupannya, bukan rancangan sendiri. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita di sini merefleksikan bagaimana dari kisah Zakaria dan juga Elisabet, yaitu sosok-sosok yang juga hidupnya berkenan di hadapan Allah, ya, sosok yang juga taat kepada Allah, juga bisa mengalami suatu pergumulan ketika menghadapi misteri Allah. Apa itu misterinya Allah? Yaitu misteri rancangan dan juga waktu Allah. Ini adalah suatu misteri. Ya, kita tahu yang namanya misteri itu tak terpecahkan. Begitu juga dengan waktu dan rancangannya Allah. Siapa yang tahu waktu dan rancangannya Allah? Siapa yang bisa menebak? Siapa yang bisa mengatur waktu dan juga rancangannya Allah? Ya tentu Allah sendiri yang bisa berkehendak, yang berdaulat, bukan manusia. Tapi hari ini kita melihat bagaimana dari kisah Zakaria dan juga Elisabet, dalam waktu dan rancangan Allah, harapan terdalam dari pasangan ini pun bisa dipenuhi, dijawab. Bahkan ya, tak sekedar dijawab, tapi jawaban tersebut, kehadiran seorang anak yang selama ini dinantikan, justru jadi jalan berkat, justru jadi
sesuatu yang begitu baik bagi rencana-rencana Allah. Kita tahu di mana kemudian Yohanes yang disebut Yohanes Pembaptis ini adalah sosok yang begitu penting di dalam karya penyelamatan Allah lewat Yesus Kristus. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setiap kita mungkin juga pernah mengalami apa yang Zakaria dan juga Elizabeth alami, ya, yaitu meragukan apa yang menjadi kehendak dan juga rancangan Allah, yaitu waktunya Allah. Sebagai manusia yang terbatas, kita tak mampu memahami Allah yang tak terbatas. Ya, mungkin kita berharap, wah saya pengen banget punya anak. Tuh. Sudah lama di dalam kehidupan pernikahan, saya belum dikaruniai kebahagiaan lewat kehadiran seorang anak. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, biarlah harapan itu terus menyala. Biarlah doa itu terus tersampaikan kepada Allah. Kita tidak pernah tahu bagaimana Allah menjawab ya berkat ataupun kebahagiaan tersebut. Tapi yang kita tahu pasti Allah bisa memakai segala cara dan juga siapapun untuk akhirnya menjawab setiap harapan kita. Atau juga setiap kita yang merindukan kehadiran pasangan. Kita yang sungguh rindu untuk punya partner, ya, punya rekan di dalam kehidupan. Rindu untuk juga membagikan cinta kasih Allah kepada rekan kita ini, pasangan kita. Itu juga yang kita mau untuk terus sampaikan kepada Allah. Kita jangan berputus asa, putus harapan. Kenapa? Karena setiap kita boleh berencana. Walaupun nantinya yang terjadi adalah rencana dan rancangan Allah, tapi setiap kita tidak boleh putus asa untuk terus berencana ataupun berharap. Yang perlu kita lakukan bukannya putus asa ya ataupun berhenti berharap, tapi justru menaruh harapan itu ke dalam tangan Tuhan. Justru kita menaruh semua rancangan-rancangan, ya impian-impian, pun juga usaha kita ke dalam tangan Tuhan. Dan kita percaya setiap kita akan dikuatkan untuk menerima rancangan dan juga waktunya Tuhan yang boleh terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan juga mungkin setiap kita yang punya mimpi-mimpi, ya harapan-harapan untuk dapat mencapai semua itu, baik pekerjaan ya ataupun kebebasan finansial itu, ataupun mimpi-mimpi yang selama ini kita pendam karena kita belum mampu untuk melakukannya ataupun mengusahakannya. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setiap kita hari ini mau menyadari bahwa dalam mimpi-mimpi yang belum terwujud tersebut, kita tetap boleh untuk berencana, kita tetap boleh untuk meminta. Kenapa? Karena kita percaya pada waktunya Allah semuanya itu akan menjadi hal yang baik. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat untuk menghayati waktu Tuhan, selamat untuk selalu menghayati rencana-rencana dan rancangan Allah yang begitu baik dan luar biasa dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, pada saat ini kami sungguh bersyukur karena Engkau boleh mengingatkan pada setiap kami bahwa waktu
waktumu lah dan rancanganmu lah yang terbaik yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Kami menyadari bagaimana mungkin tak selalu mudah untuk kami menerima rancangan dan juga rencana-Mu Tuhan. Kami tak paham kapan waktu-Mu akan hadir. Tapi kami percaya setiap kami sebagai orang percaya yang mau untuk berharap dan juga percaya kepada Allah akan dikuatkan dan dimampukan untuk terus mengusahakan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kiranya Engkau yang boleh memperlihatkan kepada kami jalan-jalan-Mu. Kiranya Tuhan kami boleh menyadari apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Sikap-sikap-Mu lah yang mau kami teladani ketika kami menghadapi segenap pergumulan dalam kehidupan kami yang tak mudah. Ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau tak akan meninggalkan kami sendirian. Di dalam setiap harapan dan pergumulan kehidupan kami mau Tuhan untuk menyerahkan segenap rancangan dan rencana kami ke dalam tangan-Mu. Supaya apa yang boleh Tuhan berikan bagi kami, apa yang boleh Tuhan rancangkan, boleh kami imani sebagai sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan kami dan juga setiap hal yang kami lakukan semuanya ke dalam tangan penyertaan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, demikianlah kuliah Alkitab malam pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Untuk Bapak Ibu saudara-saudari yang ingin memberikan pertanyaan ataupun sharing, dipersilahkan untuk mengisi kolom komentar yang ada. Sekian kuliah Alkitab malam pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.